Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Mbak semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, yaitu dengan materi Theory of Constraint atau bisa disingkat dengan TOC. Baik, adapun kompetensi yang diharapkan setelah Anda menempuh atau mengikuti perkuliahan kali ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep pengukuran performansi perusahaan berdasarkan sudut pandang TOC. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep constraint atau batasan. Kemudian mahasiswa memahami langkah dalam penerapan theory of constraint. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami teknik drum buffer rope. Dan terakhir, mahasiswa memahami perbedaan theory of constraint, just in time, dan material requirement planning. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengantar dari theory of constraint. Jadi secara histori gitu ya, theory of constraint ini ditemukan oleh Eliyahu Goldratt ya. Jadi seorang fisikawan dari Israel pada tahun 1970. Dia memperkenalkan program. Jadi awalnya itu berupa program tentang penjadwalan produksi. Jadi program ini yang dikenal dengan Optimized Production Technique atau OPT. Jadi program ini menawarkan penjadwalan produksi yang mempertimbangkan kapasitas. Sehingga harapannya kalau ketika menjadwalkan produksi itu mempertimbangkan kapasitas, harapannya bisa menyebabkan penggunaan sumber daya yang memiliki batasan. Jadi biasanya ada sumber daya yang memiliki batasan, itu dapat dipergunakan secara lebih efisien, sehingga akibatnya diharapkan pada maksimasi throughput. Jadi hasil luaran itu bisa dimaksimalkan. Kemudian pada tahun 1980, jadi Goldratt ini mengembangkan OPT yang sudah diperkenalkan pada tahun 70 tadi, yang kemudian dikenal dengan Theory of Constraint, di mana teori ini merupakan filosofi manajemen tentang perbaikan berdasarkan identifikasi batasan untuk meningkatkan profit. Jadi ini adalah perkembangan selanjutnya dari OPT yang sudah ditemukan tahun 70. Kemudian pada tahun 1990, Ambel dan Srikan itu mengkaji lebih detail konsep Theory of Constraint ini, yang diklaim sukses diterapkan di General Motors. Ini adalah perusahaan otomotif di Amerika pada tahun 1984, di mana konsepnya itu dikembangkan lagi. Jadi awalnya namanya aslinya adalah Theory of Constraint, kemudian dirubah istilahnya menjadi Synchronous Manufacturing. Jadi ini adalah sekilas histori tentang metode Theory of Constraint. Kemudian ini ada ilustrasi Mas Mbak ya. Jadi ini saya ambil gambar ini di internet gitu ya, untuk mengilustrasikan Theory of Constraint. Ini ada dua orang yang berjalan bersama-sama ya. Satu orang ini berjalan, jadi dia dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Kemudian dia berjalan, di mana ketika berjalan itu ada batasan karena dia saling setia gitu ya. Jadi ketika berjalan, harapannya mereka sampai di tempat tujuan itu secara bersama-sama pula. Jadi yang satu ini kecepatannya itu 7 km per jam yang laki. Karena dia gagah, besar gitu ya. Laki itu punya tenaga besar, jadi kecepatannya 7 km per jam. Sementara mbaknya ini itu kecepatannya cuma 4 km per jam. Jadi ini ilustrasi aja ya Mas Mbak ya. Karena dia bergandengan, maka kecepatan ketika dia berjalan memutuskan untuk bareng itu bukan yang paling cepat ini yang jadi acuan, tapi yang paling lambat. Jadi kecepatan mereka berdua berjalan itu yang pilihannya cuma yang laki ini ikut yang lemah. Nah ini adalah ilustrasi. Jadi gabungan resultan kecepatan gabungannya itu adalah V, itu adalah 4 km per jam. Gak bisa, karena kalau dia memutuskan 5 ini udah nggak bisa lagi memenuhi. Kalau 6 apalagi, 7 apalagi. Tapi kalau berjalannya 4 km per jam, ya itu yang 7 bisa menyesuaikan, yang 4 pun masih bisa memenuhi. Baik, ini adalah ilustrasi. Ilustrasi yang kedua adalah berkaitan dengan proses produksi.
Misalkan dalam sebuah proses produksi ini ditarget gitu ya Mas Mbak, bahwa permintaan produk itu adalah 100 unit per harinya. Kemudian ini adalah sebuah perusahaan di mana ada sub assembly di sini, produk work center A, B, C, kemudian ini D, E, F gitu ya. Maka jika ada demand 100 seperti ini, maka kalau kita lihat di sini secara keseluruhan di sini ada yang di bawah 100 unit. Jadi ada 80, ada 60 sih. Kalau misalkan kita ingin memproduksi 100 unit, nggak bisa. Kenapa? Karena ini maksimum itu 60 unit per harinya. Ya. Sehingga kapasitas keseluruhan itu bukan ngikut yang paling kencang ini 190, tapi ngikut yang paling lambat ini, yaitu 60. Sehingga kapasitas totalnya adalah 60 unit per hari. Kenapa begitu gitu? Misalkan kita ingin 190, yang lainnya nggak akan bisa memenuhi. Dia bisa 190, tapi ini cuma 60. Maka yang bisa disuplai di sini per harinya adalah 60. Begitu juga yang lain. Ini kapasitasnya cuma 80, walaupun belakangnya itu 110, maka nggak bisa memproses. Begitu juga stasiun C ini, work center C, itu kapasitasnya 120 unit per hari. Sementara B-nya hanya bisa mensuplai 80 unit per hari. Nah, maka kapasitasnya maksimum adalah 80 unit. Sehingga yang terlemah inilah yang menjadi acuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa constraint itu menentukan kinerja organisasi secara keseluruhan. Maka disitulah konsep theory of constraint itu ada, sehingga dia akan berfokus pada constraint untuk meningkatkan constraint sehingga throughput keseluruhan dari sebuah organisasi itu bisa ditingkatkan. Baik, sekarang kita masuk lebih detail. Kalau tadi ilustrasi dan sejarah terkait dengan theory of constraint, selanjutnya kita akan masuk lebih detail konsep dari theory of constraint. Jadi theory of constraint atau TOC itu merupakan filosofi perbaikan berkelanjutan, di mana dia berfokus pada identifikasi dan pengelolaan batasan atau constraint untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini secara definisi artinya adalah sebagai berikut. Kemudian TOC itu juga disebut OPT, jadi Optimized Production Technology, Synchronous Manufacturing, dan Drum Buffer Rope. Jadi ini ada beberapa istilah yang Anda nanti kalau mempelajari lebih detail terkait dengan Theory of Constraint nanti akan menemui istilah-istilah berikut. Baik, Anda perlu ketika mempelajari Theory of Constraint harus tahu terlebih dahulu tujuan organisasi secara umum. Jadi tujuan organisasi secara umum itu dapat diklasifikasikan menjadi dua hal berikut. Jadi yang pertama, jadi karena kalau kita bicara dalam konteks industri gitu ya Mas Mbak. Jadi industri itu salah satu bentuk organisasi yang tujuannya adalah mencari keuntungan. Maka ya memang tidak bisa dipungkiri kalau Anda bekerja di industri atau berhubungan di industri, mereka adalah organisasi yang tujuannya adalah cari keuntungan atau profit oriented organization. Maka tujuan umumnya yang pertama ini menghasilkan keuntungan baik bagi perusahaan baik saat ini maupun di masa yang akan depan. Jadi harapannya ini berkelanjutan ya. Keuntungan yang didapatkan perusahaan itu sustain. Jadi berkelanjutan mulai saat ini sampai di masa yang akan datang. Jadi pekerja yang ada di situ, stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan itu tetap mendapatkan benefit dari adanya perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menciptakan mekanisme perbaikan berkelanjutan. Nah, ini yang tujuan yang kedua, tentunya perusahaan itu menginginkan setiap periode yang dijalani, setiap waktu yang ada, mereka akan terus melakukan perbaikan. Jadi saat ini lebih baik daripada kemarin dan seterusnya. Jadi harapannya masa depan besok itu lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian tujuan utamanya dari sebuah bisnis itu diklasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah tujuan berkaitan dengan finansial dan tujuan berkaitan dengan operasional. Tujuan finansial itu ada 3 umumnya ya Mas Mbak. Yaitu yang pertama adalah keuntungan bersih, jadi net profit. Kemudian yang kedua adalah return on investment. Jadi harapannya kalau kita bicara return on investment itu adalah pengembalian dari sekian jumlah investasi yang dilakukan. Kemudian cash flow ini adalah aliran keuangan. Jadi ini berhubungan dengan likuiditas yang ada di dalam sebuah perusahaan.
Kemudian tujuan yang kelompok yang selanjutnya itu adalah berkaitan dengan tujuan operasional. Jadi di samping tujuan finansial tadi, untung, ROI, kemudian cash flow, ada tujuan operasional. Di antaranya adalah throughput. Jadi throughput itu adalah hasil yang didapatkan dari penjualan. Jadi kalau kita bahasa apa namanya aslinya itu money coming into system. Jadi uang yang didapatkan ke dalam sistem, masuk ke dalam sistem. Kemudian inventory ini adalah perlengkapan, kemudian mesin, kemudian semua peralatan yang dibelanjakan untuk bisa menghasilkan throughput. Itu namanya inventory. Jadi money invested in the system. Jadi uangnya itu dibelanjakan tapi tetap berada di dalam sistem. Jadi mesin itu tentunya nggak pindah kemana-mana, ya, tetap di dalam sistem. Kemudian beli kendaraan juga tetap di dalam sistem. Jadi untuk operasi perusahaan. Jadi forklift. Kemudian juga gedung juga tetap di dalam sistem. Jadi semua hal yang dibelanjakan atau bahan pokoknya semua yang dibelanjakan dan tetap di dalam sistem itu namanya inventory. Kemudian terakhir adalah operating expense. Jadi money yang dibelanjakan keluar ke dalam sistem. Jadi semua hal yang kita belanja keluar itu namanya operating expense. Belanja bahan baku, gaji pegawai, kemudian pajak, kemudian apapun yang uangnya itu keluar itu namanya operating expense. Jadi ada 3 kelompok ini dilihat dari sudut pandang tujuan operasional dari perusahaan. Kemudian sekarang kita berbicara lebih detail terkait dengan konsep batasan di dalam terminologi theory of constraint. Jenis batasan itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah external constraint, yang kedua adalah internal constraint. Jadi external constraint ini adalah umumnya berkaitan dengan demand limitation. Jadi tentunya Mas Mbak ketahui kalau kita berbicara sebuah perusahaan gitu ya, demand itu ada batasannya. Kita nggak bisa mempush demand lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau misalkan Mas Mbak makan gitu ya, kemudian ada orang yang menawari kita, dalam satu rumah itu ada 4 orang, ya maksimum belinya 4 gitu ya. Ya lebih itu sulit. Itu bisa jadi di tempat yang lain juga. Jadi pangsa pasar itu punya batasan tertentu. Itu adalah batasan eksternal. Kemudian yang kedua adalah supply limitation. Tentunya perusahaan yang memasok material, bahan baku, kemudian apapun gitu ya, mesin juga punya batasan. Di sini yang menjadi keterangan terkait dengan supply limitation. Kemudian batasan yang selanjutnya itu adalah dalam ruang lingkup internal. Jadi yang pertama adalah batasan kapasitas sumber daya. Ini umumnya berkaitan dengan work center gitu ya, Mas Mbak ya. Jadi tentunya sumber daya yang kita miliki, orang itu punya kapasitas kerja per hari. Tidak bisa kita push lebih dari sewajarnya mereka bekerja. Kemudian juga mesin, kalau kita lihat kendaraan kita juga punya kecepatan maksimum gitu ya, misalnya 120, 140 itu sudah nggak bisa dipacu lebih besar. Begitu juga mesin itu, misalkan dia bisa menghasilkan produk 100 unit per hari, maka nggak bisa di lebih dari itu gitu ya, nanti akan risikonya terlalu besar. Kemudian kebijakan pembatasan operasi, ya tentunya kalau kita bicara perusahaan secara internal ada batasan, misalkan ada jam kerja gitu ya, jam 8 sampai jam 4. Kemudian ada shift di sini. Shift itu adalah pembagian kerja. Jadi beberapa tempat, beberapa perusahaan itu menerapkan 24 jam kerja gitu ya. Maka shiftnya dibagi gitu ya, dimana setiap kelompok karyawan itu memiliki tetap jam kerja 8 jam kerja, sehingga ada 3 shift di situ. Jam kerjanya mulai kapan? Itu ada yang jam 6 sampai jam 2, ada jam 8 sampai jam 4 sore, dan seterusnya dan lain sebagainya. Kemudian ada istirahat jam makan siang misalkan. Nah, ini juga mempengaruhi batasan dari sebuah sistem. Batas makan siangnya 1 jam atau setengah jam atau 1 jam setengah misalkan. Kemudian juga ada ukuran lot sizing. Jadi ukuran lot sizing ini adalah ukuran pengiriman setiap jenis produk. Jadi misalkan beberapa produk itu
kalau Mas Mbak yang di kehidupan sehari-hari gitu ya, karton air minum mineral ukuran 600 mili itu isinya 24 misalkan, ya itu adalah limitation. Jadi kalau Mas Mbak nanti ya beli dalam porsi besar ya harapannya kelipatan 24. Jadi jangan beli misalkan 63 gitu ya, merepotkan yang jual maupun yang membeli gitu ya. Apalagi nanti belinya kalau satu kardus itu 24, kita beli 2400, maka enak. Berarti kita beli 100 kardus. Kalau nanti Mas Mbak belinya 2011, nah itu menyulitkan. Menyulitkan yang membeli, mencurutkan yang menyaplai ke kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ya memang harus diikuti ukuran lot sizing ini. Kemudian sekarang kan kita bicara teori yang istilah yang lebih dekat dengan teori of constraint. Jadi yang pertama adalah bottleneck dan non bottleneck constraint. Sebuah sumber daya dikatakan bottleneck ya jika sumber daya tersebut memiliki kapasitas yang sama atau kurang dari permintaan yang dibebankan kepadanya. Jadi ini ada keterangan. Dia disebut bottleneck jika memiliki kapasitas yang sama atau kurang dari permintaan yang dibebankan kepadanya. Kemudian dia disebut non-bottleneck resources itu jika sumber daya itu memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan permintaan yang dibebankan kepadanya. Nah, jadi ini aturannya ya. Jadi dibandingkan dengan permintaan yang dibebankan kepadanya. Kemudian terminologi selanjutnya, bottleneck itu jika resource, tadi saya ulangi, ini perbedaan antara bottleneck dan constraint. Jadi dia disebut bottleneck jika kapasitasnya itu kurang atau sama dengan demand yang diberikan kepadanya. Sementara constraint itu adalah faktor yang membatasi kinerja dari sebuah organisasi. Atau keterangan yang lain misalkan disebutkan bahwa ini adalah kendala yang membatasi atau menghalangi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada istilah gitu ya, constraint versus bottleneck. Masih constraint versus bottleneck ini. Constraint itu pasti merupakan bottleneck. Namun bottleneck itu belum tentu constraint. Jadi itu ya Mas Mbak ya. Constraint itu pasti bottleneck karena dia ya pasti kapasitasnya kalau jadi batasan itu kurang dari yang dibebankan kepadanya. Sementara kalau bottleneck itu belum tentu constraint. Berikut nanti akan ada ilustrasi bagaimana hubungan antara bottleneck dan constraint. Kemudian tahapan teori of constraint sekarang. Kita berbicara bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan terminologi teori of constraint. Ada tahapannya. Yang pertama harus mengidentifikasi terlebih dahulu batasan dari sebuah sistem. Jika sudah, kemudian yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan bagaimana mendayagunakan batasan sistem. Kemudian yang ketiga adalah subordinasi aktivitas lainnya, artinya kita mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berhubungan dengan constraint yang ada. Kemudian yang keempat, meningkatkan batasan sistem. Harapannya sumber daya yang menjadi batasan dari sebuah sistem pada sebuah sistem tersebut bisa kita tingkatkan sehingga itu bisa meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kelima, evaluasi ulang terhadap sistem. Jadi harapannya ditemukan ulang. Jadi kita mencari batasan selanjutnya yang akan kita selesaikan. Kemudian terkait dengan theory of constraint ini, penemunya itu Eliyahu Goldratt tadi itu menyampaikan beberapa rules. Jadi beberapa pedoman yang harapannya diikuti untuk mengaplikasikan theory of constraint agar hasilnya nanti optimum. Yang pertama adalah penjumlahan dari lokal optimum itu tidak berarti global optimum. Jadi lokal optimum itu adalah solusi yang sifatnya sektoral gitu ya, di tempat tertentu. Nah, kalau global optimum itu adalah solusi yang menjadi solusi terbaik dibandingkan semua kemungkinan solusi. Itu namanya global optimum. Kemudian yang kedua, jangan menyeimbangkan kapasitas, tapi seimbangkanlah aliran atau flow. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi teori of constraint itu tidak menyeimbangkan kapasitas, tapi menyeimbangkan aliran. Kemudian utilisasi dan aktivasi sumber daya itu tidaklah sama. Jadi kalau utilisasi
itu, jadi activation sama utilization itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau utilitas itu adalah perbandingan antara aktivitas value added dibandingkan non value added. Jadi jam kerja bersih dibandingkan jam kerja kotor. Jadi kalau kita bekerja 8 jam, ternyata operasi produksi yang kita lakukan cuma 6 jam. Jadi utilitasnya adalah 6/8 jam misalkan. Sementara aktivasi adalah pendaya gunaan sumber daya tertentu. Kemudian yang ini perlu diketahui, hilangnya 1 jam di bottleneck itu merupakan kehilangan sistem secara keseluruhan. Jadi ini benar-benar 1 jam hilang di bottleneck itu kehilangan itu bukan hanya di satu work center tersebut, tapi seluruh sistem merasakan. Kemudian, nah ini penghematan pada non bottleneck itu adalah menjadi sia-sia. Ngapain? Jadi yang penting kita selesaikan itu adalah yang di bottleneck atau yang di constraint. Kemudian bottleneck ini menentukan throughput dan inventory. Jadi keluaran sistem secara keseluruhan itu yang menentukan adalah bottleneck. Kemudian transfer batch itu tidaklah harus sama dengan proses batch. Nah, artinya proses batch itu adalah ukuran yang bisa diproses dalam sekali proses. Ya, misalkan Mas Mbak bikin roti dalam satu loyang itu bisa diisi 10 kue, misalkan 10 kue. Maka proses batch-nya itu 10. Tapi kalau transfer batch itu adalah ukuran atau satuan, jumlah satuan yang digunakan untuk mengirim dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain. Jadi misalkan ada palet di situ atau ada menggunakan kartonnya isinya 40, maka transfer batch-nya adalah 40. Jadi nggak harus sama. Jadi nggak perlu setiap kali proses kemudian dipindahkan, nggak perlu, boleh di hold dulu. Nah, ini baru jumlah yang optimum untuk dilakukan transfer batch. Kemudian proses batch seharusnya bervariasi, jadi merupakan variabel, jadi bisa kita tentukan besarnya. Kemudian yang terakhir itu prioritas dapat ditentukan hanya dengan menguji sistem constraint. Jadi sekali lagi prioritas penyelesaian masalah itu harusnya didahului dengan pendefinisian sistem constraint. Jadi diuji dulu sistem constraint-nya. Sampai seberapa mampu sih kapasitas dari kapabilitas dari sistem yang kita miliki. Baru setelah itu terdefinisi kita bisa menentukan prioritas penyelesaian masalah. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh soal. Harapannya dengan beberapa contoh soal tersebut dapat mengilustrasikan bagaimana penerapan theory of constraint. Baik, yang pertama adalah soalnya adalah sebagai berikut. Jadi ini sama yang dengan yang ilustrasi tadi. Jadi ada sebuah sistem, gitu ya, Mas Mbak, ada factory di mana permintaan produknya itu dalam satu hari adalah 100 unit per hari. Kemudian di situ ada kapasitas dari setiap work center, di mana work center A kapasitasnya 110 unit per hari, B itu 80 unit per hari, C 120 unit per hari, D 120 unit per hari, E 60 unit per hari. Sementara F adalah 190 unit per hari. Baik, sekarang pertanyaannya adalah apakah bottleneck atau constraint dari proses di atas? Nah, sekali lagi, bottleneck itu adalah work center yang memiliki kapasitas di bawah permintaan yang dibebankan kepadanya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang di bawah 100, jadi semuanya kan ditarget untuk menghasilkan 100 unit per hari. Yang di bawah 100, dia adalah bottleneck. Ya, jadi bottleneck itu sama dengan work center B kapasitasnya 80 kurang dari 100 dan work center E kapasitasnya hanya 60. Jadi bottlenecknya ada dua, yaitu stasiun kerja B dan E. Sementara constraint atau batasan sistem itu adalah work center atau sumber daya yang membatasi kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi kalau ada dua bottleneck yang membatasi kinerja sistem secara keseluruhan, yang mana? Yaitu yang E. Jadi bukan yang B. Karena kita pun juga nggak bisa memproduksi 80 unit secara keseluruhan dalam sistem ini. Jadi yang bisa adalah 60.
Karena ini nggak bisa naik, ini nggak bisa dipaksa ke atas, tapi yang atas itu bisa dibawa ke bawah. Jadi 120 itu bisa memproduksi 60 unit saja. Tapi yang 60 itu nggak bisa dipaksa memproses 120 unit per hari. Maka constraint-nya adalah work center E. Nah, baik, ini jadi harapannya dengan ilustrasi ini Mas Mbak tahu mana yang bottleneck dan mana yang constraint. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah throughput dari sistem seluruh prosesnya? Ya, kecepatannya yang mengikuti constraint-nya ini, sehingga yang bisa dihasilkan adalah 60 unit per hari. Nah, mengikuti apa? Mengikuti batasan. Nggak bisa kita melebihi batasan dari sebuah sistem. Nah, ini semoga dengan ilustrasi ini Mas Mbak tahu gitu ya, paham apa yang dimaksud bottleneck dan apa yang dimaksud dengan constraint. Kemudian berapakah tingkat produksi dari setiap work center gitu ya? Yang pasti ikut constraint semua. Jadi semuanya jadi 60. Kalau tidak 60 maka terjadi penumpukan. Ini bisa mensuplai 120 tapi hanya diproses 60. Ya, ngapain? Maka akan ada 60 sisanya di sini. Kalau setiap hari numpuk di sini, kemudian ini 60. Di sini butuhnya ini bisa memproses sampai 190. Ya nggak bisa. Ini bisa mensuplainya hanya 60. Nah, otomatis dia di sini hanya memproses 60. Jadi dari setiap work center pun yang diproses adalah 60 unit per hari. Baik. Ini adalah soal yang pertama. Soal yang kedua, nah ini ada sebuah proses di mana sebuah perusahaan ini memproduksi dua jenis produk, yaitu produknya namanya produk X dan produk Y. Harga jualnya produk X itu membutuhkan dapat dijual $110 per unit. Ya, demand-nya itu 90 unit per minggu. Sementara produk Y harga jualnya adalah $120 per unit dan permintaannya adalah 100 unit per minggu. Kemudian ada dua bahan baku yang dibutuhkan, yaitu raw material 1 dan raw material 2, di mana harganya adalah raw material 1 harganya 30, raw material 2 harganya 15. Nah, maka dengan demikian ya nanti untuk membuat proses produk X misalkan itu harus diproses di work center A terlebih dahulu 5 menit, kemudian di work center work center A lagi sama 15 menit. Kemudian untuk membuat produk Y, nah itu memerlukan input baik dari proses A maupun proses B. Jadi itu proses A tetap 5 menit, proses B ini 10 menit. Kemudian baru digabungkan di proses C selama 15 menit. Jadi ini adalah keterangan terkait dengan bagaimana membuat produk dari perusahaan ini, yaitu ada dua produk E dan produk Y. Pertanyaannya adalah, jika kapasitas setiap work center adalah 2000 menit, tentukan berapakah jumlah produk X dan produk Y yang diproduksi. Pertanyaan yang kedua adalah, berapakah utilitas setiap work center? Yang ketiga adalah, berapakah keuntungan yang diharapkan dengan memproduksi tadi itu ya. Setelah kita tahu berapakah unit yang mampu dibuat, maka berapa keuntungan yang diharapkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang pertama harus diketahui terlebih dahulu menghitung constraint-nya, jadi diidentifikasi. Jadi kalau kita tabelkan keterangan di atas itu, produk X harga jualnya 110, produk Y 120, produk X itu demand-nya 90 unit per minggu, produk Y demand-nya adalah 100 unit per minggu. Baik. Processing time-nya produk X itu hanya diproses di work center A. Yang pertama 5 menit, yang kedua 15 menit, sehingga dibutuhkan waktu 20 menit. Kemudian produk Y, nah itu dia diproduksi di proses pertama 5 menit, proses A 5 menit, proses B 10 menit, proses C 15 menit. Jadi ada
proses yang harus dilalui. Maka harus dikerjakan di 3 work center ini. Jadi 5 menit di work center A, 10 menit di work center B, dan work center C 15 menit. Kemudian sekarang raw material cost. Jadi karena produk X itu hanya di stream ini, maka dia hanya butuh 3 raw material 1 saja sini. Jadi $30 ya. Sementara produk Y itu ada 2 stream. Jadi dia dari atas dan dari sini. Kalau dari atas maka dia butuh raw material 1. Kalau dari ini bawah itu berarti dia butuh 15. Maka totalnya dia membutuhkan biaya material 45. Ya, 45 untuk biaya material. Kemudian dari sini gross profitnya, keuntungan kotornya, maka dari selling price untuk memproduksi produk X itu 110, raw material cost-nya adalah 30, maka keuntungannya adalah 80. 110 dikurangi 30. Kemudian produk Y, gross profitnya adalah 120 dikurangi 45, maka gross profitnya adalah sama dengan 75. Baik, dari sini kita lanjutkan. Ini dari input yang tadi, kemudian bisa kita terjemahkan menjadi kebutuhan waktu proses. Nah, jadi dari sini, karena kita sudah tahu bahwa di soal tadi disebutkan bahwa waktu yang tersedia untuk setiap work center itu adalah 2000 menit. Maka kalau di sini demand-nya 90 dan waktu prosesnya itu 20, maka yang dibutuhkan di proses A adalah 1800 menit. Untuk produk Y, demand-nya itu 100, dia diproduksi di work center A 5 menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah 500 menit. Kemudian di work center B, waktu prosesnya 10 menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah 1000 menit. Kemudian di work center C itu dibutuhkan waktu 15 menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah 1500 menit. Maka totalnya di work center A itu dibutuhkan waktu 2300 menit. Jadi untuk membuat 90 produk E dan 100 produk Y itu dibutuhkan waktu 2300 menit. Kemudian di work center B itu dibutuhkan waktu 1000 menit dan work center C dibutuhkan 1500 menit. Maka dari sini, karena kapasitas setiap work center itu adalah sebesar 2000 menit, ya, maka dapat kita nyatakan bahwa kebutuhan jam kerja di work center A itu melebihi jam kerja yang tersedia. Jadi jam kerja yang tersedia 2000 menit, di sini kebutuhannya adalah 2300. Maka terjadi kelebihan kebutuhan jam kerja. Maka harus kita sesuaikan berapakah unit yang seharusnya diproduksi dari sistem ini sehingga nanti bisa dihasilkan valid gitu ya, bisa diakomodasi oleh sistem ya. Ini yang tersedia 2000 menit, ternyata butuhnya 2300, yang 300 ngambil dari mana, nggak bisa ya. Jadi harus kita sesuaikan. Baik, sekarang kita tentukan berapakah jumlah produk yang akan diproduksi. Untuk menentukannya, maka karena tadi acuannya itu adalah constraint-nya, berarti kita tahu ya, adalah di work center A. Jadi work center A ini adalah constraint karena dia kurang dari yang dibebankan. Jadi yang dibebankan 2300, kapasitasnya cuma 2000. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Waktu prosesnya produk X itu 20 menit di work center A. Kemudian produk Y 5 menit. Kemudian gross profitnya itu 80 untuk produk X, produk Y 75. Jadi ini butuh waktu 1800, di sini butuh 500 sehingga waktunya 2300. Inilah kenapa dia sumber daya A atau work center A itu dikatakan sebagai constraint. Gross profitnya tetap 80 untuk produk X, produk Y 75. Kemudian analisanya kita menggunakan yang kita sebut sebagai gross profit per constraint minute. Artinya adalah keuntungan dari tiap produk dibagi waktu proses di resource constraint. Jadi di work center constraint itu waktu prosesnya berapa? Karena X itu diproses 20 menit di resource constraint, maka 80 dibagi 20. Artinya
gross profit per constraint-nya itu setiap keuntungan yang didapatkan itu dibandingkan dengan menit yang dibutuhkan itu adalah rasionya adalah 4. Sementara produk Y itu gross profitnya 75 menit. Waktu proses yang dibutuhkan itu 5 menit. Maka rasionya adalah 75/5 yaitu 15 satuan hitung. Jadi ini adalah rasio ya, tidak ada satuannya. Maka dengan demikian berapakah unit produk yang diproduksi? Nah, ini karena rasio yang paling besar itu adalah produk Y, maka unit produk Y itu kita maksimumkan. Kenapa? Karena keuntungannya 75, waktunya cuma 5 menit. Maka kita maksimumkan di mana ini? Sehingga produk Y karena lebih besar ya, maka kita maksimumkan. Artinya yang diproduksi adalah 100 unit. Nah, baik. Terus berapakah produk X yang diproduksi? Nah, maka untuk menjawab itu kita hitung produk X yang diproduksi itu sekali lagi karena kapasitasnya tadi 2000 ini dikurangi jumlah produk Y yang diproduksi jadi 100 dikalikan waktu proses produk produk Y yaitu 5 dibagi waktu proses untuk produk A yaitu 20. Sehingga 2000 dikurangi 100 kali 5 itu 500, 2000 dikurangi 500 itu 1500 dibagi 20 atau senilai 75 unit. Nah, baik, ini adalah untuk menjawab berapakah unit yang diproduksi. Jadi yang diproduksi nanti adalah Y-nya 100 unit, X-nya 75 unit. Jadi kita turunkan X-nya dari demand-nya 90, kita nggak mampu, kita rubah menjadi 75. Ini akan kita produksi. Nah, jadi ini adalah mempertimbangkan tadi itu ya, rasio antara gross profit dibandingkan constraint minute. Nah, selanjutnya kita menjawab pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan utilitas work center, masing-masing work center dengan jumlah produksi tadi ya. X-nya 75, saya lagi Y-nya itu 100. Maka caranya adalah, nah ini dikalikan saja 75 kali 20 ditambah 100 dikalikan 5. Nah, ini. Jadi dibutuhkan waktu 2000 persis. Jadi ini 1500 ditambah 500 2000. Kemudian yang work center B ini karena nggak diproses, produk X tidak diproses di work center B, maka waktunya 0. Kemudian produk Y diproses di work center B selama 10 menit, maka 100 kali 10 itu 1000. Kemudian work center C itu hanya untuk memproses produk Y selama 15 menit. Jadi 100 kali 15 itu 1500. Kemudian utilitasnya itu adalah 2000 dibagi kapasitas yang tersedia. Jadi kapasitasnya tadi 2000 menit, maka 2000 per 2000 kali 100%. Ini utilitas. Ya, ini 100%. Kemudian ini 1000 per 2000 kali 100%, jadi 10 per 1000 per 2000 setengah kali 100%, 50%. Kemudian work center C itu 1500 dibagi 2000 dikalikan 100% hingga ketemu 75%. Itu adalah utilitas dari setiap work center. Kemudian sekarang total profitnya. Maka total profitnya adalah 75 dikalikan gross profit ini. Jadi 75 kali 80 itu 6.000 $6.000. Kemudian demandnya untuk produk Y 100, tetap yang diproduksi adalah 100. Gross profitnya 75, maka total profitnya adalah 7.500. Totalnya 6.000 ditambah 7.500 adalah 13.500. Nah, sehingga untuk menjawab berapakah utilitas tiap work center A itu 2000 per 2000 kali 100% ya Mas Mbak, sehingga jawabnya 100%. Work center B 1000 per 2000 ini 50%, work center C 1500 dibagi 2000 sehingga 75%. Kemudian untuk keuntungan atau profit yang diharapkan, yaitu profit yang diharapkan itu sama dengan
ini unit yang diproduksi dikalikan gross profit untuk produk X, ini unit yang diproduksi untuk produk Y dikalikan gross profit produk Y. 6.000 ditambah 7.500 sehingga didapatkan angka 13.500. Baik, sebab ini adalah beberapa contoh soal, harapannya bisa memberikan ilustrasi kepada Anda semua untuk memahami materi Theory of Constraint. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan antara material requirement planning, just in time, dan theory of constraint. Untuk membandingkannya nanti akan saya gunakan tabel yang harapannya bisa mengilustrasikan perbandingan antara ketiga metode ini, ketiga terminologi ini berdasarkan pada faktor-faktor tertentu. Baik, ini adalah tabel perbandingan terkait dengan aspek operasional gitu ya. MRP itu sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan gitu ya, Mas Mbak ya. Apa artinya kebutuhan? Jadi kebutuhan itu tentunya nanti dari jumlah yang dibebankan itu berapakah kebutuhan jam kerja yang dibutuhkan. Maka ini jadi analisa operasional dari MRP. Kemudian kalau Theory of Constraint ini dia berfokus pada sumber daya bottleneck. Jadi mana saja sumber daya yang dianggap bottleneck, yang dianggap sebagai membatasi kinerja dari sistem, yang membatasi sistem untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Gitu ya. Itu fokus dari Theory of Constraint. Sementara pada just in time yang mengendalikan itu adalah sistem Kanban. Artinya dia menggunakan sistem tarik. Jadi benar-benar ketika ada actual demand baru dia akan meminta ke proses sebelumnya. Kemudian ukuran batch itu di MRP itu sesuai dengan time bucket ya, 1 minggu atau lebih. Jadi umumnya di periode perencanaan itu kolomnya itu ya 1 minggu. Sementara pada Theory of Constraint ukuran batch-nya itu adalah hasil eksploitasi dari constraint yang bersifat variabel. Nah, tentunya dari beberapa soal tadi bisa mengilustrasikan bahwa setiap constraint yang ada di dalam Theory of Constraint itu memiliki nilai yang berbeda-beda, dan itulah yang menjadi kriteria atau dasar pertimbangan penentuan ukuran batch. Kemudian pada just in time itu semakin sedikit semakin baik. Diharapannya ukuran lot size itu semakin sedikit semakin baik. Kemudian aspek tingkat kepentingan dan akurasi dari akurasi data. Kalau di MRP itu ya harapannya akurat karena dia harus dilakukan forecast dulu, forecastnya kemudian diuji mana yang errornya paling kecil dan seterusnya. Maka ini bisa katakan akurasi data itu kritis. Tapi pada Theory of Constraint itu sangat kritis sekali. Kenapa? Karena harus diketahui secara pasti kapasitas dari masing-masing work center sehingga bisa diketahui, bisa dihitung mana sumber daya yang memiliki kapasitas di bawah yang dibebankan sehingga dia bisa dikalkulasikan menjadi bottleneck. Makanya harus akurat sekali. Kalau di JAT itu tidak terlalu dipentingkan akurasi data. Jadi ya apa namanya? Karena dia benar-benar sistem tarik, jadi dia akan memproses ketika apa namanya? Ada permintaan, maka tidak terlalu ada pengujian berkaitan dengan akurasi data. Yang penting ada Kanban, dia memproses, ada Kanban, dia diproses. Baik, kemudian kecepatannya, ini kecepatan terkait dengan penjadwalan. Jadi kalau di MRP itu lambat. Jadi akan ada sangat banyak siklus yang harus dijalani. Sementara kalau TOC itu relatif cepat ya, karena kita untuk menyesuaikan itu relatif cepat. Kalau di JIT harus sangat cepat karena dia fokusnya just in time. Jadi kalau bisa saat ada demand, saat itu pula mereka siap untuk mendeliver. Kemudian fleksibilitas biaya ini relatif terendah. Jadi fleksibilitas biaya, kemudian Theory of Constraint itu moderat, JIT tertinggi karena dia meminimasi semua hal gitu ya, karena dia harapannya harusnya paling tinggi fleksibilitas biayanya. Kemudian tujuannya dari MRP adalah memenuhi kebutuhan dengan kemungkinan rencana terbaik, sementara Theory of Constraint adalah memenuhi permintaan dengan memaksimalkan keuntungan. Sementara pada just in time itu adalah memenuhi permintaan dengan eliminasi pemborosan. Nah, ini lebih signifikan lagi ini ya. Jadi mengeliminasi pemborosan.
Sementara fokus perencanaan itu kalau MRP system itu yang fokus perencanaannya adalah master production schedule, jadwal induk produksi. Kalau di TOC fokus perencanaannya adalah menyelesaikan bottleneck, jadi penyelesaian bottleneck. Kemudian kalau just in time ini adalah jadwal perakitan akhir. Kemudian basis produksinya kalau MRP itu sepenuhnya dari planning, dari rencana. Jadi dia membuatnya itu adalah dari forecast. Kalau TOC itu Theory of Constraint itu dari kebutuhan dan rencana. Jadi kombinasi antara kebutuhan dan planning. Nanti kalau kita lihat itu demand-nya juga mulai muncul di situ di dalam planning itu, namun rencananya juga ada sehingga ada kombinasi. Sementara kalau GIT itu sepenuhnya dari kebutuhan atau demand. Baik, Mas Mbak, berikut adalah perbandingan antara MRP, GIT, dan TOC, Theory of Constraint. Harapannya dengan pembahasan berikut, Mas Mbak dapat memahami materi yang kita bahas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.